Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 21 ayat 5 yang berbunyi, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kelimpahan mengikuti orang yang rajin bekerja. Mari kita ketahui bahwa suatu perencanaan yang baik dan kerja keras dapat menghasilkan kemakmuran, tetapi jalan pintas yang tergesa-gesa akan menyebabkan kemiskinan. Ingatlah, hidup sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus adalah hidup yang berserah kepada Tuhan Yesus Kristus dan senantiasa mau mengandalkan Dia dalam segala hal. Namun, bukan berarti kita boleh bersikap pasif, menunggu, bermasa bodoh dan tidak mau bekerja dan berusaha. Berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal itu sama dengan teguh bahwa Tuhan turut campur tangan dan bekerja dalam segala yang kita lakukan. Mari kita sadari bahwa menjadi orang yang rajin di dalam melakukan aktivitas pekerjaan dengan sungguh-sungguh itu adalah merupakan kehendak Tuhan Allah Bapa kita yang dinyatakannya di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Jadi jangan, kalau kita bekerja itu bukan dengan cara setengah hati. Kita harus rajin bekerja karena kerajinan adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan serta kelimpahan. Berkat-berkat Tuhan mengalir atas diri kita, tentu atas kehendaknya juga yang harus jadi. Apabila kita menyadari bahwa anugerah Tuhan yang besar, maka kita tidak akan malas bekerja. Sebaliknya, kita akan memiliki semangat yang tinggi, rajin bekerja dan melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita, setiap pribadi, untuk menjauhi segala hal yang berkaitan dengan kemalasan. Sebab itu jadilah seorang yang rajin, karena kerajinan pun akan selalu mendatangkan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Adakah orang yang malas tapi berhasil dalam hidupnya? Tentu saja tidak ada. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang yang rajin bekerja akan mengalami keberhasilan, sebab Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpahkan kasih dan kebaikan-Nya kepada setiap orang yang melakukan hal-hal yang senantiasa berkaitan dengan hidup yang rajin bekerja. Ingat, belajar dari semut. Mereka bekerja yang rajin dan tekun, penuh inisiatif, tahu apa yang mesti dilakukan tanpa harus disuruh-suruh atau diperintahkan. Mereka menggunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada, penuh pertimbangan, siap mengantisipasi keputusan masa depan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk tetap rajin bekerja, untuk makanan yang akan mendatangkan kebinasaan harus senantiasa dihindari dari diri kita, tetapi untuk yang mendatangkan kebahagiaan hidup, karena jaminan keselamatan hidup kita hingga kepada kehidupan yang kekal di surga. Hal itu sungguh nyata telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan janjinya itu. Maka kita harus hanya mengandalkan Dia yang kita imani, yang kita percayai saja. Ingat akan firman Tuhan Yesus yang ditulis pada Yohanes 6 ayat 27 ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini untuk mengingatkan kami agar kami senantiasa melakukan hidup sebagai pribadi orang yang rajin bekerja, yang sungguh akan mendatangkan kelimpahan berkat-Mu mengalir atas diri kami ketika kami tidak berdiam diri saja, tetapi kami sungguh-sungguh harus menghindari hal-hal yang sifatnya tergesa-gesa atau pasif di dalam kehidupan sehari-hari, tidak mau bekerja. Kami harus sungguh-sungguh merasakan bahwa hidup ini memang Tuhan yang memberi hidup dan melengkapinya, tetapi apabila kami tidak mau bekerja, maka itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak indah dalam hidup kami umat-Mu ini. Bapa, kami serahkan juga di dalam pekerjaan yang mendatangkan suatu kebahagiaan bagi kami, yang memang sungguh-sungguh mau membagikan berkat kepada orang lain dalam pelayanan kami kepada sesama kami manusia, untuk memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa mau mengingatkan kami untuk mengerjakan perintah agung Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman-Mu menegaskan untuk pergi kepada mereka yang belum percaya, untuk senantiasa dibawa kepada Tuhan Yesus dalam pengertian iman percaya yang harus tertuju satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia hanyalah di dalam diri Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Bapa, kami serahkan juga seluruh keberadaan kami yang dalam kondisi tidak sehat pada sekarang ini. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberi kepulihan dan kesembuhan melalui sarana diagnosa dokter, obat, dan perawatan yang digunakan untuk memungkinkan kami dapat pulih dan sembuh dari gangguan kesehatan, dari gangguan segala sakit penyakit apapun juga yang bersifat jasmani maupun terlebih juga adalah sakit penyakit rohani kami. Kiranya mujizat kesembuhan Tuhan nyata pada keberadaan diri kami, dengan pertolongan segala mujizat kesembuhan kepulihan dari sakit itulah kami percaya bahwa sesungguhnya masih terjadi dan akan terjadi dalam hidup kami kepada orang yang memang sungguh berharap kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.